Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berjumpa di dalam renungan harian ini. Saya percaya kasih Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai. Marilah kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, memberikan kepada kami nafas kehidupan, memberikan kesempatan untuk kembali bisa mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus dan berkatilah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 25 Juli 2022 tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Alai lam gaddama dihamu asini roha dohot panadaun di Tuhatta Yesus Kristus si paluai. Di ibana mahasangapon nang nuaing nang ro di saliling-lilingna. Demikianlah dikatakan. Berbicara soal pertumbuhan, pastilah kita mengingat sebuah tanaman. Dari manakah pertumbuhan dimulai? Ya, pertumbuhan pastilah dimulai dari akar. Akar yang bertumbuh dengan baik, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik pula. Akar yang bertumbuh dengan kuat dan kokoh, semakin dalam tertanam, pastilah akan membuat pohon semakin kuat berdiri tegak dan bertumbuh dengan baik. Akar yang baik juga akan membuat pohon bisa berbuah lebat dan subur. Dalam Alkitab, pohon korma sering sekali dijadikan analogi di dalam pertumbuhan iman jemaat. Mengapa demikian? Pohon korma itu bisa bertumbuh dan bertahan di tanah yang kering, tanah yang tandus. Dia dapat bertahan karena pohon korma itu ditanam dimulai dari biji. Biji yang ditanam di dalam kedalaman tanah, lalu tanah tempat ditanamnya biji itu ditutup dengan batu. Ketika biji mulai bertumbuh, akar mulai bertumbuh, tentu dia akan naik ke atas. Batu yang menahan tanah itu pula yang menghambat pertumbuhan tunas baru keluar dari tanah. Oleh karena itu pertumbuhannya terus ke bawah agar akarnya semakin kuat. Dan ketika akar pohon korma itu semakin kuat, maka kekuatannya untuk mendorong batu pun semakin bertambah. Dan akhirnya tunas baru tumbuh dan pohon korma bertumbuh dengan baik dan bahkan menghasilkan buah. Demikianlah kiranya pertumbuhan iman kita. Iman kita harus bertumbuh dengan baik, tertanam dengan baik di dalam Tuhan. Sehingga ketika iman kita yang berakar dengan baik, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk mendorong, untuk melawan semua hambatan, semua rintangan, semua hal-hal yang menyesakkan kehidupan kita. Termasuklah berbagai-bagai pencobaan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan. Akar yang kuat, akar yang kokoh di dalam Tuhan akan memampukan kita untuk hidup bertahan dan bahkan bertumbuh di dalam Tuhan.
Renungan kita pada hari ini mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Seorang petani yang menanam tanamannya, kita katakanlah padi, ketika dia menanam padi, dia tidak bisa melihat kapan padi itu bertumbuh, kapan padi itu berbuah. Yang dia tahu hanya menanam, mengairi sawah, memberi pupuk, dan menyiangi rumput-rumput liar. Bagaimana padi itu bertumbuh, bagaimana dia berbuah, menguning agar bisa dipanen, siapakah yang mengerjakannya? Tentu Tuhan yang Maha Kuasa. Bertumbuh di dalam kasih karunia berarti kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Tuhanlah yang memberikan kasih karunia itu. Tugas kita adalah hidup menjalani kehidupan di dalam ketaatan, berbuah dan dengan baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Menjalani kehidupan dengan sabar, dengan tabah, seraya terus berharap akan pertolongan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bertahan hidup ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena begitu banyak penderitaan, pergumulan, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan. Hidup yang bertumbuh haruslah memuliakan Tuhan. Bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? Yaitu hidup yang meletakkan seluruh harapan, menyandarkan kehidupan hanya di dalam kuasa Tuhan. Hidup yang hanya memberikan pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bila kita ada, bila kita sampai pada hari ini, itu bukanlah karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan sajalah kita diperkenankan sampai pada hari ini. Oleh karena itu segala pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bukan karena kekayaan, bukan karena pangkat dan jabatan, tetapi semua karena belas pengasihan Tuhan. Kita bukan orang hebat, kita bukan orang yang mampu melakukan segalanya dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Hidup yang bertumbuh haruslah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan menguatkan, memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Imanmu terus bertumbuh, kekuatanmu di dalam Tuhan selalu bertumbuh, karena apapun yang kau hadapi di dalam kehidupan di dunia ini akan selalu membuatmu semakin kuat, karena kasih karunia Tuhan terus menyertai. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan dan menghibur hati kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, kuat, teguh di dalam iman. Kami tahu Tuhan begitu banyak tantangan, hambatan, penderitaan, pergumulan silih berganti di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ketika kami hidup bertumbuh di dalam Tuhan, kami akan dimampukan menghadapi semuanya dengan baik, dan kami akan menjadi pemenang karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Allah Bapa yang baik, kami mau memulai segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kasih-Mu yang menyertai kami, memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan segala pekerjaan di dalam nama-Mu, kami percaya semuanya akan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai berkat Tuhan dengan baik, dan biarlah setiap berkat yang kami peroleh, kami pergunakan untuk segala puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dan yang berduka cita. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu selalu menguatkan hati mereka. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Biarlah iman pengharapan mereka tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai-bagai penderitaannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati.
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu. Amin.